Ini kondisinya, ini tempat tidurnya, ini apa namanya? TV-nya ya. Jadi itu yang namanya sudah. Sorry, ada banyak. Habis ini orang masih dia. Kalau kita lihat dari dalam ini contoh masih ada dua. Ini ada dua sekarang. Masih itu tidak sempurna ya. Jadi seperti ini. Kita bisa misalkan tidur di sini, masih kan. Jadi wow. Oke. Jadi ada jalan kita semua orang di sini. Oke. Yes. Jadi sangat luar biasa. Yuk kita lagi. Saat ini kita berada di Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu pagi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kita lihat nih di sini sudah buka tutup. Kondisinya sudah naik semua ya. Jadi yang ke arah turun sudah ditutup ya Pak nih. Jadi sekarang posisinya tinggal arah naik semua. Nah ini seperti itu. Nggak tahu nih berapa lama nih. Jadi seperti ini kondisinya liburan ke Puncak Bogor itu ya enak nggak enak ya kalau perjalanan ke sana. Nah, termasuk lancar. Ini termasuk lancar ya Pak ya? Iya. Jadi kondisinya sekarang teman-teman ini termasuk lancar. Kalau nggak lancar ini tadi perjalanan dari Jakarta sampai di Gadok itu sendiri aja udah memakan waktu mungkin 2 jaman ya. Nah kita nggak tahu sampai target nanti kita nih berapa lama nih nanti kita nih. Itu ya. Nah seperti ini. Ini bagi yang belum tahu silakan buat referensi saja nih. Jadi memang kondisinya liburan ke sana tuh tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya nanti terbayarnya sampai di atas. Jadi terbayarnya itu ketika kita sudah nyampe di atas dengan hawa dingin sebenarnya itu aja. Ya nanti seperti apa di atasnya puncak tadi sambil kita menikmati perjalanan kita dulu ini, nanti kita perlihatkan ke teman-teman semua. Ya sambil mengisi perjalanan kita ini kita kasih informasi dulu nih bagi teman-teman yang barangkali mempunyai rencana liburan ke puncak ya. Jadi sebenarnya apa sih Pak kalau pengalaman Pak Hermanto nih yang menarik di puncak ini loh? Yang jelas menghilangkan rasa jenuh di kota besar. Biasanya kan apa yang kita lihat juga tidak ada pemandangan yang indah. Di sini mata kita segar melihat pemandangan indah, udaranya juga lebih alami, asri, nggak pakai AC lagi pun udah dingin. Terus situasi kulinernya juga mantap-mantap. Iya, kalau kita lihat sini nih satu pengalaman juga ini bahwa di puncak ini kalau orang Jawanya kasta tuh nggak berlaku. Ya, bener nggak ini kira-kira? Iya betul. Artinya gini, kenapa kita bilang kasta nggak berlaku? Sekarang orang bawa sepeda motor, mungkin orang bawa mobil sedang atau bawa mobil mewah. Di sini udah sama aja. Jadi orang mau makan cilok ya makan aja cilok gitu loh. Walaupun mobilnya Alphard kan gitu kan ya. Jadi ya itulah nyamannya di sini nih. Beda dari ketika nanti sudah kita kembali ke Jakarta. Waduh, udah ini orang ini udah dipisah-pisah lagi. Begitu di puncak nih nggak ada di sini. Orang tuh kayaknya sama rata gitu loh. Awas. Oh iya saya sampai lupa nih jalanan total gitu. Ya. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada lagi perbedaan enaknya di puncak begitu ya kan. Nanti orang-orang gedongan jadi rakus di sini. Yang orang-orang rakus malah milih-milih kadang-kadang. Oh gitu ya. Sini mah makan jagung bakar ya sama yang jualan juga itu ya kan gitu. Nah ini kita sudah mulai nyampe di tanjakan. Jadi hati-hati teman-teman yang membawa kendaraan roda 4 yang mungkin kurang prima di sini. Jadi tanjakannya cukup curam sekali. Ini biasanya yang sering terjadi kecelakaan di daerah itu tadi ya, yang sudah kita lewati tadi. Nah itu hati-hati. Turunan panjang atau tanjakan curam.
tanjakan jurang. Nah itu di situ. Ini kalau nanjak tentunya mobilnya juga harus kuat. Nah begitu juga sebaliknya kalau nanti turun remnya juga harus prima kan gitu ya. Jadi dipersiapkan betul kendaraannya ketika teman-teman mau berlibur ke puncak, karena memang jalanannya lumayan ekstrim naik turunnya. Terutama sopirnya. Oh iya. Harus dijamu dulu. Sopirnya jamunya Indomie telur. Oh gitu. Ya. Nah itu seperti itu. Nah ini kita sudah memasuki wilayah apa namanya nih? Cipayung ya. Nah, Cipayung puncak. Dan alhamdulillah ternyata di sini lancar sekali karena memang apa namanya kondisinya satu arah ke atas sehingga tidak ada kendaraan yang melaju ke bawah. Tapi biasanya tetap ada sih motor. Hati-hati juga di sebelah kanan. Itu nanti, nih contohnya pasti akan ada kendaraan bermotor yang tetap turun ya. Jadi gitu. Hati-hati bagi teman-teman pengendara, harus waspada, di sebelah kanan tetap ada aja kendaraan bermotor yang melaju turun. Nah sedikit lagi kita nih udah mulai kelihatan bagaimana indahnya puncak. Nah, dari sini nih udah mulai kelihatan tuh di atas tuh pegunungannya, ya Gunung Salak itu ya Pak ya. Gunung Salak, kemudian itu nanti Gedeng Pangrango yang depan ini. Ini Gedeng Pangrango, yang sebelah kanan tadi Gunung Salak itu. Wah, ada beda ya, jadi ada dua gunung di sini. Tuh. Nah, yang kita tuju ini di lerengnya puncak ini, sebelah sininya Gedeng Pangrango ya. Jadi nanti masih berurutan dengan Gedeng Pangrango, walaupun itu bukan di pegunungan Gedeng Pangrangonya. Itu ya. Posisi Gedeng Pangrango sendiri di Cianjur sebenarnya. Nah, kita masih di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, ini kita lihat di sana, bakal kita zoom. Sangat luar biasa indah kayaknya. Tutup awan, mendung. Jangan dicari seperti ini di Jakarta nih, nggak bakalan ketemu kayak gini. Ada Gunung Sahari. Iya, kalau di Jakarta adanya Gunung Sahari ini. Gunung Agung. Gunung Agung toko dong berarti. Oke, itu juga seperti itu, ada aja yang ini. Tapi biasanya ada ada yang dikawal nih. Nah ini yang ada juga nih orang yang punya duit ini. Bupati Bogor itu. Modelnya dikawal nih di sini nih, kayak gitu. Sebenarnya siapa aja boleh itu. Yang penting punya duit. Wani Piro. Itu, ya kan? Nah ini view-nya dari sini udah mulai kelihatan. Sebenarnya di kanan kiri jalan kalau teman-teman lihat, ini juga semrawut sekali di puncak ini ya. Sama aja sih sebenarnya, semrawut banget nih. Coba kalau kita lihat nih, kayaknya kan nggak nyaman banget ya, nggak nyaman sebenarnya. Tapi begitu kita turun sih udaranya menyapa kulit kita nih, waduh langsung ya di situ nyamannya. Kalau pemandangannya di pinggir jalannya sendiri, aduh, wes males lah pokoknya. Sama aja, orang jualan semua isinya. Nah tuh. Tapi begitu kita masuk di villa-villanya, nanti kalau kita mau nyewa villa misalkan, itu ya kenyamanannya di situ. Kita bisa cengkerama dengan keluarga, ya, dengan anak, dengan istri. Nah itu. Ini kondisinya masih wabah virus COVID-19, tapi puncak kayaknya mengerikan. Udah nggak kenal ini, nggak kenal COVID ini. Ada kabur ninggalin Jakarta. Iya, waduh. Ya ini mudah-mudahan orang-orang yang datang ke sini tetap menggunakan protokol kesehatan sehingga pandemi virus ini segera berakhir dari muka bumi. Nih, kalau kita lihat nih, kita jalan sekitar berapa meter ini? 500 meter, sudah ada 20 menit nih, nggak jalan-jalan ini. Mega Mendung Pak ya, Mas temannya ya. Nah, macet di sini nih biasanya yang macet yang di bawah ini ya, yang di sekitar Cipayung itu di Mega Mendung ya. Jadi nanti depan itu ada masjid, arah yang ke kiri
itu kan juga banyak villa nanti di sana, sehingga lumayan crowded. Ini ada beberapa titik macet sebenarnya. Pertama ini, yang kedua nanti di sekitar apa namanya Pasar Cisarua, ya kan. Kalau naik lagi mungkin nanti di sekitar Safari. Ini yang ini titik pertama yang kemacetan itu di sini di Megamendung. Satu jalur, 4 jalur menjadi satu jalur. Iya. Iya. 4 jalur menjadi satu ya. Penyempitan jalur. Nah, ini di sini kita kayaknya sebentar lagi itu menara masjid. Nah, di situ itu nanti. Nah, ini mengisi kemacetan ini termasuk kalau kita lihat nih sekarang yang jualan nih tidak saja hanya pedagang kaki lima. Itu tadi Pizza Hut ya. Pizza Hut pun jualan di sini nih. Ini dampak dari COVID-19 ini sangat luar. Misalnya nggak pakai hat, bisa doang. Pizza Hut betul itu tadi? Oh, ada hatnya. Asli Pak, itu Pizza Hut betul. Nah, ini titik pertama kemacetan akan segera terurai. Mulai sini Mulai. Nyampe aku di sini. Nah, ini udah mulai lancar lagi. Tujuan kita nanti segera akan sampai sebenarnya. Kita nggak terlalu jauh-jauh amat nih, nggak terlalu naik. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba naik juga kondisinya di atas seperti apa biar teman-teman tahu. Turunnya itu yang babak belur tapi. Nah, mulai dari sini juga harus ekstra hati-hati karena nih tanjakannya kalau kita sampaikan tadi di awal itu sana curam ya. Nah, ini lebih curam lagi. Ini kali Ciliwung. Di Kali Ciliwung ini Pak. Nah, ini kalinya. Dari atas. Biasanya nih buat arung jeram nih dari atas sana. Ini arung jeram kita di sini nih. Tuh. Nah, ini tanjakannya. Kalau di video sih kelihatannya nggak terlalu curam karena di video gitu kan. Ini gigi satu. Tapi ternyata mobilnya kata Barmata ya gigi satu ini tuh. Ini suara mesin jajan dengung. Lelah aja nih nggak macet nih. Ini kalau macet pas di tengah apa namanya tanjakan ini. Nah, itu kalau nggak kuat mobilnya sudah mau berisingkran, stres ini. Nah, nih ternyata bener-bener berhenti juga nih kita nih. Ya, siapkan. Ada yang turun dikawal tadi. Motor. 100 meter lagi sampai. Tujuan pertama, nah ini ada mobil nih ngapat nih. Ternyata. Tujuan pertama villa apa namanya itu? Villa Ana Matovani. Ana Matovani. Itu segera akan sampai kita. Jadi nanti kita bisa lihat kalau kita sudah masuk ke villa seperti apa. Ini kalau di pinggir jalan itu ya. Tapi orang-orang kadang juga ini nih bisa nginap juga nih, hotel yang bagus di sini ada hotel tuh. Itu juga salah satu buat nginap nih. Kalau hari-hari Ahad begini juga penuh biasanya ya. Biasanya penuh, kita juga harus reservasi beberapa hari sebelumnya. Biasanya seperti itu, tapi nggak tahu dengan kondisi pandemi COVID-19 ini apakah seperti itu atau enggak, karena saya juga jarang-jarang nginap di hotel kalau di sini. Saya sendiri juga kalau ke sini paling nginapnya di villa. Lebih enak, lebih di dalam, jadi nggak crowded, nggak di pinggir jalan. Suasananya sejuk biasanya. Nah ini Taman Wisata Matahari. Dalam pintu masuk Taman Wisata Matahari itu ya udah sepi banget ya. Sepi banget guys. Kondisi COVID ini. Cukup aku aja mas. Oke. Harus beli apa nih ntar? Kita stop dulu sebentar, kita kayaknya udah mau nyampe nih. Persiapan. Kita sudah akan segera memasuki villanya. Jadi jalannya cukup
Biasanya di sini kayak gini memang jalannya, jalan cukup 2 mobil ngepres biasanya ya untuk masuk ke villa-villa itu. Kenapa? Karena memang kondisinya kan perbukitan ya, nggak mungkin juga jalannya lebar-lebar banget gitu, habis. Dan mungkin dulu juga nggak ditata dengan baik sehingga apa namanya jalannya seperti ini. Ternyata jalannya bukan yang tadi guys, saya tertipu. Jadi depan lagi nih segera akan masuk. Nah ini ada orang, ini ada orang ini masuknya ke sana ke dalam. Nah, sudah sampai. Udah mulai aktif. Siap. Ya, lanjut kerjaan itu. Ya, ya. Oke, silakan. Sebentar saya minta waktu ya untuk ini training pintu remote. Siap. Sama satpam sama nanti ada jalan juga biar tahu. Siap. Oke, Siap, Pak. terima kasih. Ya ini sudah nyampe guys di villanya. Masih ada beberapa pekerja di sini karena Ya. memang belum 100% selesai. Ini jangan ke rumput aja, kita parkir dulu. Nih kalau di dalam cakep banget ya guys ya. Nih kalau di dalam ini, waduh, villa yang kita masukin saat ini luar biasa nih. View-nya, wish, canggih, canggih betul. Ya, kita sampai dulu. Nah, ini kita sudah sampai di villanya teman-teman. Jadi kalau bisa kita lihat nanti di sana view-nya nih, view-nya sangat luar biasa nih. Nah, itu. Jadi sangat recommended. Jadi walaupun perjalanan kita tadi cukup berat ya. Jadi perjalanan kita nih kayaknya kan Berat tapi santai. berat tapi santai. Cukup berliku ya, ada tanjakan, ada macet, ada apa segala macam kan. Tapi terbayarkan ketika nanti kita udah nyampe di villanya. Terbentang di depan ini adalah kolam renang nih. Ada pohon itu kembang kol. Nah, Terus ada juga apa tanaman-tanaman itu hidroponik. hutan itu Tomat, ya, dan sawi dan sebagainya di bawah itu kuping. ya teman-teman, jadi seperti itu. Ini kondisi villa yang kita datangi teman-teman. Jadi sangat luar biasa sekali. Kalau di fasilitasnya di sini sendiri, di sana nanti itu ada rumah kaca ya. Jadi nanti kalau kita nginap di sini, kita di malam hari itu kelihatan bulan bintangnya ya, kalau berbulan bintang. Atau kalau siang ya kelihatan mataharinya. Jadi nanti akan kita lihat villanya di sana. Nah, untuk view-nya sendiri di sini, wow, ya, keren. Pokoknya Ini baru tahap, belum selesai ya. ya, dan villa yang kita datengin kali ini nih belum selesai 100% sebenarnya. Ya, ini kan sambil kita apa namanya menyelam minum air aja nih, ngeliat kerjaan sambil ngasih teman-teman informasi bahwa di sini itu di puncak itu dalamnya ternyata seperti ini. Walaupun di luarnya sangat semrawut sekali. Kita kalau lihat luarnya kayaknya udah males banget ya Pak. Stres sudah. Kalau lihat luarnya kayaknya udah, aduh, udah. Jadi dalam plong, Nah, udara segar, alami. Pak Hermanto ini, beliau ini sudah sangat pengalaman sekali mengenai puncak perpuncakan karena ya pengalaman beliau waktu masih menjabat di perusahaan lain yang tentunya dulu sering meeting di sini. Jadi apa namanya asam garamnya puncak ini udah beliau telan semua ini. Gitu.
Di atas sana masih banyak lagi sebenarnya, banyak pilihan villa sebenarnya di sini ya. Jadi nggak cuma ini aja, ini salah satu contoh aja karena kita kebetulan masuknya di sini. Sana ada banyak pilihan. Ini bakal kita lihat zoom lagi ke depan itu jauh. Nah ini cuma sampai di sini nih, kameranya nggak nyampe lagi. Nah itu kelihatan tuh villa-villanya. Ini lebih jauh lagi dari sini. Tapi ya gitu lagi, akses ke sananya sekali lagi agak sulit. Memang jalannya sempit-sempit masuknya ini. Jadi untuk teman-teman yang bawa mobil Alphard ini harus hati-hati, atau mobil-mobil mewah lainnya, karena memang akan berpapasan nanti dengan mobil-mobil yang lain yang takutnya nanti gerobak sampah ini yang lewat kan gitu. Akses bis truk bisa masuk. Bisa, iya bisa semua. Pelan-pelan pasti bisa. Nah ini sebelah kiri kita juga ada tapi belum dibangun, jadi masih kalau bahasa Jawa ini mangkrak. Tuh. Nah ini tahap penyelesaian ini apa? Kantor kontainer ya. Tahap penyelesaian ini pasang pintu pengecatan sudah selesai. Sebelumnya kita pasang water heater, air panas, terus pintu otomatis di depan. Rencana juga mau pasang gapura, terus ke depan juga nanti akan bikin dapur, terus bikin kamar-kamar dan kaca juga di belakang. Karena ini cukup luas, sekitar 2,5 hektar. Jadi nanti tahun depan akan berlanjut dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang serba aneh dan aneh tapi nyata, lain dari yang lain. Soalnya juga ada perkebunan kembang kol, juga ada hidroponik lengkap di sana. Pak, gimana kalau kita bisa lihat nggak nih, yang pintu kaca itu, yang rumah kaca yang Bisa ke sana. Ayo kita lihat ke sana dulu ya guys. Jadi kita mulai perjalanan ke rumah kaca ya, dari villa yang tadi kita bangun kantornya. Nah ini di sekitar ininya, villanya kanan kirinya nih. Nih kalau kita lihat view-nya dari sini, wow sekali nih. Wow sekali ya. Cukup memukau teman-teman. Kita lihat nih dari sini. Dan ini memang paling unik. Jadi belum ada kayaknya di puncak yang modelnya kayak gini ya Pak ya. Ini juga rumah kaca. Ini rumah kaca tapi samping kanan kiri. Kalau ini enggak. Jadi yang di depan kita ini tadi, ini nanti nih rumah kaca tapi atasnya yang jadi bisa tembus pandang dari atas. Kalau kita tidur tuh atasnya kelihatan. Nah ini. Nih sekali lagi kalau dari sini view-nya sangat-sangat luar biasa. Dan tempat kita ini pun sebenarnya sangat bagus sekali. Mas karyawan ini Mas. Oh ini Mas karyawan. Lapangan tenis. Nah ini. Ini ada berapa ya rumah kacanya ya? Ini sementara baru 2. Baru 2 ya? Sementara rumah kacanya baru ada 2 nih, satu yang ini. Sama water heater di belakang. Nah ini. Tapi jangan salah nih, rumah kacanya juga pun ada AC di dalam. Di dalamnya ada AC dan air panas. Nah kebetulan kita juga yang pasang. Nih kita di sebelah sini. Kita lihat nih. Nah, ini AC-nya dan water heater-nya. Nah, kebetulan kita juga dikawal oleh Bapak Security di sini. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Bapak Heri, Pak. Pak Heri ya, Pak ya? Ya. Kalau Pak Heri asli di sini? Asli sini Pak saya, Pak. Oh, gitu, Pak. Kita yang di itu warga setempat dulu, Pak. Oh, gitu. Mampir-mampir ke rumahnya Mampir nanti. Teman-teman kalau kesini nanti pasti ketemu sama Pak Heri. Pak Heri tadi ya. Oke, ya puncak nih ya yang menarik ya ininya nih kayak gitu. Apa namanya view-nya. Kalau kita lihat nih pasti memukau lah, luar biasa lah. Gitu.
konsep yang seperti kayak gini Bapak udah pernah lihat nggak yang di puncak nih? Yang modelnya kayak gini, apa baru di sini apa? Ini aja sih Pak. Oh, baru ini ya? Jalur puncak itu model baru. seperti ini. Tuh teman-teman, jadi salah satu informasi dari Pak Heri juga yang beliau nih penguasa puncak ini. Jadi Punya wilayah. yang punya wilayah ini. Jadi villa yang mempunyai konsep kaca itu baru satu-satunya. Ini namanya villa apa Pak? Lot 449. Lot 449. Jadi ingat nih, lot 449. Ya, jadi teman-teman kalau ke sini jangan lupa Tidak jauh dari Cimory. tidak jauh di Cimory Pak ya. Ya. Nah, ya perjalanan kalau dari Gadok sih sebenarnya kalau nggak macet mungkin 5 menit nyampe kali ya. Kalau nggak macet. Kalau nggak macet, tapi kalau hari Ahad begini ya jangan harap dari Gadok sampai sini 5 menit, bisa 2 jam. Iya. Oke. Ini kayaknya kita pengen lihat di dalamnya Pak. Yuk. Yang mana? Ini udah lengkap ya? Udah lengkap. Ini cuma belum diberesin. Nggak apa-apa sih. Ini kita lihat. Ya yang kebakar. Pinggir laut jatuh apa? Ini view-nya lagi di depan ini ada sawah. Kemudian juga villa-villa yang lainnya. Memang luar biasa. View lot 449 nih. Sangat-sangat luar biasa. Mau kanan, mau kiri, pokoknya udah pilihan semua lah. Jadi it's okay lah. Juga masih muda-muda. Wow, masih muda-muda. Ini kawan-kawan kita ini sih masih muda-muda sini. Jadi jangan khawatir, banyak kan bakalan ditolong lah kalau kesini sama bapak ini. Ada. Ini kita lihat yang villa di dalamnya seperti apa. Nah ini memang belum rapi ya teman-teman, nggak apa-apa. Kita memang yang pertama nih masuk ke sini. Oke. Luar ya berapa derajat nih di luar? Kira Sekitar 40. kok nggak nyampe lah. 38 ya. Udah kita masuk. Kita masuk dan suhunya langsung turun nih saudara-saudara ya. Kenapa? Karena di sini juga ada AC. Nih seperti ini kondisinya. Ini tempat tidurnya. Ini apa namanya? TV-nya ya. Dan ini untuk di kamar mandinya, kita lihat kamar mandinya seperti apa. Nih seperti ini konsep kamar mandinya. Ada showernya, tempat duduknya seperti ini, dan ini apa namanya, lampu, bukan CCTV ya. Kalau kita lihat dari dalam ini, nih teman-teman tetap masih lihat pemandangan di luar. Jadi pemandangan yang di luar itu masih kelihatan, masih begitu kelihatan jelas sempurna ya. Jadi seperti itu. Nih kita juga bisa lihat ini kalau kita misalkan kita tidur di sini nih, jadi masih kelihatan. Jadi wow dan wow. Oke. Dan ini kayaknya nanti bakalan digital ini, apa namanya, semua perlengkapan di sini. Oke. Yes. Jadi sangat luar biasa. Yuk kita keluar lagi. Nah ini kita mau menuju ke greenhouse ya. Dari apa namanya tadi, rumah kaca itu sekitar 50 meter lah ya, kurang lebih 50 meter. Karena areanya berapa luas sih Pak? 2,5 hektar. Wow, areanya cukup luas teman-teman. Jadi areanya villa ini 2,5 hektar. Kalau kamu booking semuanya udah kelengar ini buat jalan-jalan ya. Ini hidroponik Pak, apa namanya? Bukan. Oh, greenhouse. Sorry. Greenhouse. Nah ini dari sini sudah kelihatan tuh rumah hijau, greenhouse. Itu artinya di dalam situ ada barang-barang yang hijau. Tetapi nggak cuma hijau, itu permat, karena memang itu di sana ada sayur-sayuran ya, yang apa namanya ditanam. Nah, nanti kita lihat lebih detail lagi ke bawah. Ini jalannya juga enak banget, udah mulai dingin. Tadi memang di puncak itu kalau siang teman-teman itu agak panas juga sebenarnya, tapi begitu redup udah langsung dingin. Ini tadi kan saya sebenarnya hanya beberapa menit ya, itu masih terasa panas ya. Tapi begitu kita apa namanya,
begitu turun, begitu redup karena ada terhalang oleh mendung, itu langsung dingin. Nah ini greenhouse-nya. Tanam-tanaman segar nanti yang tentunya nggak tahu nih buat apa, nanti saya tanya dulu fungsinya tanaman segar ini nanti untuk apa itu ya. Nih seperti ini. Nih, kita coba masuk di satu sisi ya. Nah, saya izin masuk ya Pak? Nggak boleh? Oh nggak boleh ya? Oh, nggak boleh nih, berarti dari sini aja. Dari sini aja. Oke, berarti kita lihat. Mungkin tidak boleh terkontaminasi dengan manusia, jadi tidak boleh masuk ya. Jadi itu. Nah, jadi sangat luar biasa sekali. Ini ada beberapa nih, ada 1, 2, ada 3 ya, ada 3. Oke, udah kita lihat. Kita lanjut ke yang lainnya. Nah, ini kalau dari sini view-nya yang tadi kelihatan apa namanya kantornya tadi yang kita buat itu kelihatan dari sini. Bagus banget. Nah, ini juga ada kebunnya teman-teman. Jadi menurut informasi Pak Security tadi juga memang ada penjualan, tapi kayaknya harganya mahal lah. Gak usah belilah kalau itu. Mahal banget lah pasti. Soalnya ditanamnya pasti sangat eksklusif nih, nggak kayak pada umumnya nih. Kalau petani nanamnya mungkin ditantepin aja, kalau dia perawatannya mahal. Jadi tapi kamu boleh juga sekali-kali ngerasain sih, sekali-kali beli nggak ada masalah sebenarnya. Ya mungkin seikat harganya 100.000 nggak apa-apa lah. Kita di gram, Pak. Oh di gram ya, wah lebih parah lagi ternyata. Ya Mas. Ternyata lebih parah lagi. Bukan dikiloin, digramin. Segram berapa Pak? Saya kurang tahu kalau masuk. Oh gitu. Ternyata lebih parah lagi. Ya kita menuju ke kolam renang. Kalau digramin gini mah, waduh. Yes, sampai di kolam renang. Belum dipakai nih. Sebelum dipakai nih. Jadi kita memang semuanya wahana yang kita datengin tadi satu pun belum ada yang pakai nih. Bener-bener masih berawan, kata orang Jawa. kata orang Sunda apa Pak? Virgin, Pak. Oh virgin, kata orang Sunda. Kata orang Sunda masih virgin. Ya, yes. Ini kolam renangnya teman-teman. Ukurannya berapa ya Pak? Ukuran? Ini ada yang sebelah sana mungkin 10 meter lebih. 50 sampai 10 ya? 50 kali 15. Oh 15 kali 50 kurang lebih ya? Yes, ini yang untuk kolam renang dewasa. Kedalamannya 1,50 meter. Jadi teman-teman yang belum bisa berenang wajib berhati-hati. Ya, yang belum bisa renang sini aja nih. Saya kasih tahu. Oke, yes. Oh iya, sip. Nih, kalau yang di sini apa namanya yang buat kita ini, saya juga kayaknya pantasnya renang di sini Pak. Saya pantasnya renang sini. Gaya batu. Oke, yes. Wow, luar biasa. Waduh. Sangat luar biasa. Oke. Di sana bayangannya ada tuh, airnya tuh. Kan? Ada. Bagus ini. Bagus. Serius. Kelihatan bayangannya ke sana ya. Di situ juga. Ada bayangannya. Ada. Ini Pak Hermanto pengen lihat bayangannya di kolam renang. Ini bayangannya tetap hitam ya, nggak merah. Oh, bayangan hitam Pak. Bayangannya merah keri. Oke, jadi gitu perjalanan saya kali ini. Mungkin nanti kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lain. Terima kasih ya Pak sudah diizinkan untuk mereview tempat ini. Mudah-mudahan sukses semuanya di sini. Banyak pengunjungnya. Yang penting saya titip jaga protokol kesehatan Pak. Iya. Ini semua nanti apa istilahnya
sukses semua, bisa lebih maju kehidupannya, perekonomiannya di sini. Sip. Itu doa kita. Oke. Harapan kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Bagi kamu yang sudah menyaksikan dan suka dengan tempat ini, silakan berkunjung. Dan tentunya kalau kamu suka dengan video saya hanya minta like, comment, share, dan subscribe untuk lebih giat lagi membuat video-video lainnya, video tutorial, tentunya hanya kegiatan saya sehari-hari. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.